Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin dari kelas TPP 1 dengan NIM 9322024. Tujuan video ini dibuat adalah untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah agama. Baiklah, pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS tersebut. Soal yang pertama, apa nilai Islam yang menurut Anda paling relevan dalam kehidupan Anda? Menurut saya, nilai Islam yang paling relevan dengan kehidupan saya sendiri mungkin itu adalah tawakal dan sabar. Dari nilai sabar, saya mempelajari untuk selalu sabar dalam menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Dan dengan tawakal, saya berserah diri kepada Allah atas semua usaha yang telah saya berikan dalam menghadapi ujian tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa yang perlu ditingkatkan? Jika disuruh menilai akhlak saya sendiri, saya mungkin menilai 7/10. Dan aspek apa yang perlu ditingkatkan menurut saya dari tutur kata saya, karena seringkali saya mengucapkan kata-kata yang kurang sopan, tapi bukan kepada orang lain, tapi ucapan yang dilontarkan mungkin ketika sedang bermain game, kesal, ya seperti itulah. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa berhasil menerapkan akhlak Islam? Ceritakan. Ya, ada situasi dalam hidup saya di mana saya merasa berhasil menerapkan akhlak sesuai ajaran Islam. Yaitu situasi ketika di mana nenek saya membandingkan sopan santun saya dengan cucu-cucunya yang lain. Saya merasa senang karena dianggap sebagai cucu yang sopan di matanya. Pertanyaan yang keempat, apakah ada pengalaman hidup yang membuat Anda merasa lebih dekat dengan Allah? Tentu saja ada, karena di setiap saya sholat, saya merasa bahwa saya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika situasi di mana saya harus mendekatkan diri kepada Allah juga ada. Seperti saat ketika kampung saya terkena banjir bandang, dan itu benar-benar merusak rumah saya. Dan di saat itulah saya merasa bahwa saya harus mendekatkan diri kepada Allah, entah itu dengan sholat ataupun berdoa. Pertanyaan yang kelima, dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur kepada Allah dan bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Ada situasi di mana saya merasa sangat bersyukur kepada Allah SWT, yaitu ketika diterimanya saya di kampus Politeknik Industri Petrokimia Banten. Di situ saya benar-benar bersyukur dan merasa sangat senang karena bisa diterima di kampus tersebut. Dan saya mengekspresikannya pada saat itu saya mengekspresikannya dengan sujud syukur. Itu saja mungkin. Pertanyaan nomor 6, apa doa yang paling sering Anda panjatkan dan mengapa doa itu begitu penting bagi Anda? Ada satu doa yang selalu saya panjatkan ketika saya selesai sholat, yaitu doa untuk mendoakan kedua orang tua saya. Dan doanya berbunyi, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pertanyaan ketujuh, bagaimana Anda menghadapi kekecewaan atau kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam?
Saya akan mengambil salah satu contoh dari pengalaman yang pernah saya alami sendiri, di mana saya merasa kecewa dan gagal setelah saya 2 kali berturut-turut gagal untuk lolos di tes SBM ataupun SNMPTN. Tetapi di situ saya merasa tidak terlalu kecewa ataupun tidak terlalu gagal karena masih banyak orang yang mungkin sudah lebih dari 2 kali gagal mengikuti tes tersebut. Jadi saya hanya bersabar dan berserah diri kepada Allah dan percaya kepada jalannya Allah. Mungkin saya bukan rezekinya di situ, dan ujung-ujungnya saya diterima di kampus Politeknik Industri Petrokimia Banten. Pertanyaan nomor 8, apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah? Bagaimana Anda menghadapinya? Ada momen di mana saya sangat membutuhkan bimbingan Allah, yaitu ketika saya akan mengikuti tes di kampus PIPB. Dan bagaimana saya menghadapinya? Saya hanya belajar dan tawakal. Itu saja. Pertanyaan nomor 9, apa yang Anda lakukan ketika dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Saya akan langsung menolak. Dan itu benar-benar pernah terjadi pada saya sendiri, di mana saat itu saya diajak untuk merokok dan mabuk, dan saya langsung menolak. Dan sampai saat ini saya tidak pernah berhubungan lagi dengan orang yang pernah mengajak saya melakukan hal tersebut. Pertanyaan ke-10, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit? Untuk memotivasi diri sendiri agar tetap ibadah, saya selalu berpikir bahwa jika saya tidak sholat, saya akan mati.